Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islam wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah, insyaallah pengajian Sabtu malam Ahad yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini kita masih live bersama Allah. Artinya pada saat kita hidup, kita itu sedang live bersama Allah. Kita sedang wa huwa ma'akum ainama kuntum. Kita sedang bersama. Maka yang harus ditumbuhkan kepada kita adalah keyakinan diri bahwa kita adalah in rabbaka ahadun nas. Sesungguhnya Tuhan kita lah yang meliputi diri kita. Maka tentu adalah rasa bangga yang kita miliki. Rasa bahagia adalah kita bersama dengan zat yang maha agung, ya, yang lebih indah dari segala surganya, dengan zat yang maha agung, lebih besar dari segala yang besar. Zat yang maha agung adalah yang lebih terang dari segala yang terang, lebih dohir dari segala yang dohir, lebih wujud dari segala yang wujud. Dialah pemilik dunia dan akhirat. Dialah pemilik surga dan neraka. Dialah pemilik mudah dan susah. Dialah pemilik kebaikan dan keburukan. Dialah dalang dari segala dalang. Dialah raja dari segala raja. Dialah maliki yaumiddin. Maka oleh karena itu pada malam hari ini masih ada di bulan Rabiul Awal, maka marilah kita lanjutkan perjalanan sampai kepada Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ya. Tapi seberapa sukses di Rajab, ruh kita akan keluar dari tubuh kita. Liko kita adalah liko, bukan cilukba, ya. Tergantung daripada pensucian badan. Ya, di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Tetapi itu pun akan berhasil tergantung Muharram. Karena di Muharram itu ada diisyarahkan. Maka kenapa ada 10 Asyura adalah di mana para Rasulullah adalah dibebaskan di bulan Muharram. Itu adalah itibar syariatnya. Tapi hakikatnya semua terjadi pada kita. Di bulan Muharram, di mana Nabi Adam bebas daripada godaan iblis. Di bulan Muharram, Nabi Nuh selamat dari banjir. Di bulan Muharram adalah Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Di bulan Muharram, Ashabul Kahfi keluar dari gua. Di bulan Muharram adalah Musa bebas dari Fir'aun. Di bulan Muharram, Ibrahim bebas dari Namrud. Di bulan Muharram, Ayub bebas dari penyakit kulit. Di bulan Muharram juga adalah Nabi Muhammad adalah berpindah hijrah sesungguhnya. Maka itulah kenapa tahun Hijriah dihitung sebagai adalah bulan pertama, bulan Muharram dari semua. Bebas dari Abu Jahal, Abu Lahab, dari semua. Dan berpindah
hijrah ke Madinah tadi semua. Maka marilah kita jadi Muhammad yang hijrah. Ya, janganlah hijrah kita dari makhluk kepada makhluk. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Kata Allah, orang-orang yang beriman. Alladzina amanu. Siapa orang yang beriman? Al-imanu kulluh adalah mereka, ada al-imanu uryanun adalah mereka yang sudah telanjang. Walibasuhu taqwa. Pakaiannya itulah yang dimaksud dengan bebasnya ya Ayub dari penyakit kulit, adalah berarti kita sudah melepaskan aku jasad tadi semua di bulan Muharram itu. Untuk kita melanjutkan di bulan Safar tadi semua. Safar itu dari kata sipir, kosong. Maka kita kalau belum kosong maka tidak akan. Karena Nabi Muhammad dijalankan oleh Allah karena beliau kosong. Ya. Maka itulah subhanalladzi asra bi 'abdihi. Bukan alhamdulillahilladzi syara bi Muhammadin. Artinya bahwa selama kita belum kosong, maka segala apapun yang kita lakukan, termasuk seluruh persoalan yang tumbuh pada kita, disebabkan karena masih adanya wujud diri. Artinya belum bebas di Muharram itu. Sebagaimana Yakub berbebas dari penyakit kulit, sebagaimana Yakub bebas dari buta, sebagaimana Yusuf keluar dari bui. Nah, bui jasad kita itu. Ikan nun yang menelan Nabi Yunus adalah jasad kita itu. Guha yang menelan Ashabul Kahfi adalah jasad kita itu. Maka kata Abah, seluruh persoalan yang dihadapi oleh kita karena adanya wujud diri. Maka demikian pula sholat, saum, ya. Maka selama masih ada wujud diri, maka segala ibadah yang dilakukan adalah wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah, tertolak oleh Allah. Tadi, karena inilah hakikat sifat 20 yang harus dilahirkan pada diri. Sifat nafsiyah wujud hanya akan terjadi kalau kita sudah mengerti sifat salbiyah pada diri tadi semua. Sifat salbiyah itu adalah sifat yang untuk menolak hal yang berseberangan daripada sifat makhluk. Tadi, pada sifat salbiyah Allah itu adalah tidak. Allah itu adalah bako. Allah itu adalah muhalafatul hawadis. Allah itu qiyamuhu binafsih. Maka selama kamu wujud, maka berarti kamu Allah wujud, berarti maka kita telah mengambil hak Allah tadi semua. Kita merampok hak Allah. Berarti di situ kita sebenarnya walaupun kita mulut kita ngomong raditu billahi robbah, sebetulnya kita belum ridho menjadikan Tuhan satu-satunya ilah. La ilaha, tidak ada ilah kecuali Allah dari semua. Nah, pernyataan la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah, maka sesungguhnya yang harus diyakini adalah tiada yang hidup kecuali Allah, tiada yang wujud kecuali Allah, tiada yang melihat kecuali Allah, tiada yang mendengar kecuali Allah, tiada yang berkata kecuali Allah. Maka disitulah kita harus bebas dari sifat salbiyah. Jangan sampai Allah adalah bako, kita adalah bako. Maka itulah kita harus mempanakkan diri supaya bako. Man arofa nafsahu bil fana, faqad arofa robbahu bil bako. Man arofa nafsahu bil mauti, faqad arofa robbahu bil hayati. Man arofa nafsahu bil adam, faqad arofa robbahu bil wujud. Siapa mengenal dirinya Adam tidak ada, maka dia akan kenal Tuhannya yang wujud. Siapa yang kenal Tuhannya yang melihat, maka dia kenal dirinya yang buta. Siapa yang kenal Tuhannya yang mendengar, dia akan kenal dirinya yang tuli. Siapa kenal pada Tuhannya yang berkalam, dia akan kenal pada dirinya yang bisu. Siapa yang kenal pada Tuhannya adalah yang punya kuasa kudrat, maka dia kenal dirinya tidak punya adalah kekuasaan. Doro wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusura. Maka disitulah kita harus bebas adalah sebelum kita berjalan di bulan Rabiul Awal. Kalau tidak, maka kesulitan kita akan selalu ada.
Bisa ada kesulitan hutang, bisa kesulitan masalah, bisa kesulitan ekonomi, bisa kesulitan segala macam. Karena segala kesulitan itu muncul karena adanya wujud diri. Karena pada saat adanya wujud diri, maka berarti sudah berseberangan dengan sifat Allah. Karena zat wajibul wujud itu adalah hanya mutlak milik Allah. Berarti kita ini wujud disebut dalam bahasa tauhid wujud arad. Wujud yang tidak wujud, wujud waham, wujud yang sangkaan saja wujud. Kita ini wujud karena ada Allah yang wujud. Kita ini hidup karena dihidupkan. Kita ini mendengar karena didengarkan. Kita ini melihat karena dilihatkan. Itulah al-ihsanu. Al-ihsanu apa namanya, anta budallahu ka'annaka tarah. Di mana ihsan itu adalah anta budallah, engkau menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Seolah-olah, padahal di situ adalah bahasa seolah-olah karena memang kita tidak benar-benar melihat. Yang melihat itu Allah. Maka tidak ada yang bisa melihat Allah kecuali penglihatan Allah sendiri. Itulah yang harus dipahami. Maka kata Abah, janganlah kalian mengeluh dengan kesulitan selama kalian masih ada wujud diri. Janganlah kalian ingin sampai kepada Allah selama kalian masih ada wujud diri. Janganlah kalian adalah meringis, menangis karena banyaknya persoalan. Karena persoalan itu datang karena adanya wujud diri. Itulah hukuman bagi orang-orang yang wujud dirinya ada. Maka persoalannya tidak akan pernah selesai. Itulah pengertian wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, yang bertakwa kepada Allah, artinya bertakwa kepada Allah itu karena al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa, berarti kita sudah telanjang. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir di dalam batin. Baik. Tengoklah ke dalam, jangan keluar sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Itulah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir syariat, zikir tarekat dengan hati. Maka nanti orang yang sebut zikir itu hanya kepada orang, karena zikir itu dia kata zakaro yadkuru dzikron, artinya ingat, dan ingat itu mustahil Bapak bisa lakukan kecuali sudah liko. Karena sudah liko dulu. Karena dengan liko maka Bapak akan kenal. Jadi syaratnya bisa zikir Bapak harus liko. Nah, syaratnya Bapak liko adalah al-mutu qoblaan tamutu. Selama ada wujud diri tidak akan pernah liko. Kamu wujud maka Allah Adam. Karena Allah itu berseberangan dengan sifat kita. Kamu wujud, Allah Adam. Kamu melihat, Allah buta. Kamu mendengar, Allah tuli. Karena mukhalafatul hawadis. Silakan kamu mau pilih mana? Mau pilih Allah yang wujud atau kamu yang wujud? Kalau kamu yang wujud, maka disitulah sekencang apapun zikir kamu nggak berfaedah. Karena tadi itulah persoalan semua manusia adalah kesulitan ekonomi, kesulitan ini, kesulitan itu. Penyebabnya karena adanya wujud di diri. Nah itulah yang harus dilatih oleh kita. Maka tadi bebaskan dulu adalah Adam daripada iblis. Bebaskan dulu adalah Ibrahim dari Namrud. Bebaskan dulu Yunus dari ditelan oleh ikan. Bebaskan dulu Yusuf dari penjara. Bebaskan dulu Yakub dari buta. Bebaskan dulu adalah Yusuf dari penjara. Bebaskan Ibrahim dari Namrud, bebaskan Musa dari Fir'aun. Siapa Fir'aunnya? Tubuh kita. Siapa Namrudnya? Tubuh kita. Siapa ikan nun yang menelan Nabi Yunus? Tubuh kita.
Dah. Mana Nabi Yunusnya? Ruh kita, jiwa kita yang tertelan. Jiwa kita yang tertelan itulah selama kita yang ada, maka doa Bapak sampai ngampleh lidah gitu. Sampai sujud Bapak sampai bejat jidat, tidak akan sampai pada Allah, hanya sampai pada sajadah. Nah, inilah persoalan manusia yang tidak bisa manusia itu keluar dari kesulitan selama yang ada diri kita. Maka itulah kisah setiap hari yang kita lakukan. Terjadi perang Badar dan perang Uhud dalam hidup kita. Orang yang sebetul-betulnya sudah mengerti hakikat perang Badar, di mana Nabi hanya berpasukan 313. Hanya 3 ekor kuda dan 1 ekor unta. Sementara Abu Jahal 1.500 pasukan dengan 500 ekor unta dan hampir 1.000 ekor kuda. Tentu saja pasukan yang tidak seimbang. Maka disitulah sebetulnya mengisahkan perang Badar dan perang Uhud itu adalah perang Bratayuda. Perang Mahabharata. Maka di perang Badar Nabi mencontohkan adalah sebagai Pandawa. Karena pada saat perang Badar Nabi merasa bahwa perangnya itu di bulan Ramadan, pasukannya sedikit, nggak ada pilihan lain. Satu-satunya cara adalah hanya berpasrah diri kepada Allah. Pada saat kamu menyerah, maka Allah datang menolong. Saat kamu berjuang, Allah pergi. Sekarang kamu pilih mana? Kamu yang berjuang Allah pergi, atau kamu menyerah? Nah, inilah persoalan. Nah, inilah kamu kayak apapun membuka usaha baru, modal baru, apa baru. Orang yang bersandar pada modal itu bukan Pandawa, tapi Kurawa. Orang yang bersandar pada modal, bersandar kepada orang, bersandar pada pasukan, itu adalah Kurawa. Maka dikisahkan perang Nabi itu, perang Badar itu adalah karena Nabi dan sahabat berada di pihak Pandawa. Sandarannya hanya kepada Allah. Muncullah Allah berfirman, "Wa ma romaita id romaita, walakinallaha roma." Hei Muhammad, jangan takut. Siapa yang melempar pasir itu yang Muhammad. Maka dikisahkan itu yang dirasakan oleh Abu Jahal. Padahal Nabi cuma 313. Kenapa itu pasukan begitu banyak? Nah, itulah. Pada saat kamu bersandar pada Allah, Dia datang menolongmu. Maka tadi, setiap manusia akan dikasih persoalan. Pada saat Bapak sudah bingung, ke kanan ditolak, ke kiri ditolak, ke teman ditolak, ke mertua ditolak. Dan di hati Bapak pasrah udah. Disitulah datang pertolongan Allah. Jadi Allah itu ada kalau kamu tidak ada. Itu. Tapi kenapa saya lihat ke manusia ini kok bodoh? Tadi semua. Maka kau lebih percaya kepada ikhtiarnya dia. Dia pada percaya pada bikin usaha baru. Bikin percaya kepada modal baru. Silakan kata Allah. Kamu mau modal berapa banyak. Nah, inilah yang harusnya dipahami. Jadi Allah itu ada kalau kita menyerah. Itulah dalam sholat itu takbir takbiratul ihram itu di semua negara di dunia yang namanya menyerah. Di Peru, angkat tangan, pasti begini. Tadi semua. Kalau bilang ditodong, semua udah langsung begini. Nggak tahu siapa yang pertama itu. Dan kayaknya setiap orang, setiap negara, pada saat dia sudah menyerah, angkat tangan. Cuma orang Islam sekarang, tiap hari angkat tangan, tapi nggak menyerah-nyerah. Ini persoalan. Maka Abah menyaksikan, Abah kan suka gatel lihat jamaah. Kok kamu lebih bersandar kepada ikhtiar kamu itu sih? Karena kamu yang ngurus, Allah yang pergi. Karena napi isbar.
Kamu yang menyerah, dia datang padamu. Sok silahkan. Kamu punya persoalan kayak apapun, di penghujungnya setelah kamu menyerah, maka datang solusi. Nah, itu kamu rasakan sendirilah. Sebenarnya kalau sadar, pada saat kamu sudah terdesak habis, kamu harapan nggak ada lagi. Kalau dari awal nyandar pada Allah karena nggak ngerti, di ujung-ujungnya kamu ngerti nggak ngerti, nyerah. Ya Allah, udahlah, ini udah nggak bisa aku lakukan. Kalau perlu saya matikan saja dah. Nyerah itu. Datanglah pertolongan itu. Percaya sama Abah. Dan itu, nah, kenapa harus nunggu susah dulu untuk menyerah? Walaupun kamu kayak Abah, punya miliaran di rekening, punya dolar, punya euro, punya mobil bagus, tiap hari nyerah terus. Jangan bodoh. Kamu ada, Allah tidak ada. Maka itulah kata Allah dalam hadis qudsi, innal abdi idza ahbabtuhu qataltuhu. Di mana seorang hamba sudah mencintaiku, maka aku bunuh dia. Wa qataltuhu wa adariyatahu. Setelah aku bunuh, akulah penggantinya. Tahu? Artinya kamu Adam, Allah yang wujud. Kamu yang wujud, Allah yang ad. Itulah konsekuensi Allah itu qiyamuhu binafsihi, dan konsekuensi Allah itu mukhalafatul lil. Allah itu wajib berseberangan dengan seluruh makhluknya. Kau pandang makhluk, Allah tidak ada. Kau pandang Allah, makhluk yang tidak ada. Maka itulah kenapa Syatoilah berkata, ada haro wis ngadohirkeun Allah wujuda kula syai'in, geus ngadohirkeun kayu wujuda kula syai'in menjadi asbak kayu, li annahu kana satuna kayu al batin. Jadi kayu ini pada asbak kayu batin. Waqwa, tapi tugas si asbak kayu waqwa, dan harus mampu menghilangkan wujuda kula syai'in, wujudnya apapun asbak kayu, li annahu kana satuna Allah dohir. Jadi gitu. Kamu batin, Allah yang dohir. Kamu dohir, Allah yang batin. Kamu mati, Allah yang hidup. Maka kalau kamu ingin ditolong Allah, itulah kenapa konsep Nabi itu al-mutu qoblaan tamutu. Kalau bahasa orang Jawa, harus mati sejeroning urip, supaya urip sejeroning mati. Berarti kalau begitu, kalau orang sudah bisa mati sejeroning urip, tidak akan ketemu kata mati. Karena kata mati itu tidak ada. Karena di sisi Allah itu tidak pernah mati. Pahami? Maka tadi kenapa Abah itu merindukan mati? Karena mati itu tidak ada, hanya pindah alam. Barusan ada kiai ke rumah Abah. Kenapa Abah itu selalu merindukan mati? Kata Abah, kalau Abah disuruh milih antara uang $1 miliar dengan mati, Abah pilih mati. Kalau Allah berikan kepada Abah 1000 bidadari dan Abah pilih mati, tetap Abah pilih mati. Kenapa mati? Karena mati itu bertemu Allah. Nah, walaupun sekarang dalam hidup pun kita bisa ketemu Allah kalau syaratnya mati. Ini kenapa manusia ini gak mau berjalan kepada Allah oleh Allah. Dan segala persoalan hutang lah, penyakit lah, masalah anakmu, masalah saudaramu, akan terus datang masalah itu. Selama kita masih ada wujud diri. Selama kamu ada wujud, dilempar kena nggak? Kalau kamu nggak ada, dilempar kena nggak? Jadi adakah masalah yang nempel padamu? Harus cerdas. Itu harus dilatih. Makanya tadi yang jemaah yang udah lama harus ngerti. Mandi tobatnya udah sering. Tapi kenapa kok menghilangkan tubuh diri? Jangan sampai begitu hilang kerjaan aja, hilang Allah. Bikinnya la ilaha illallah. Begitu lengit pegawaian, Allah lengit. Kelimpungan. Nah itulah yang kadang-kadang Abah masih melihat. Maka disinilah kita jangan bersandar pada kerjaan. Maka tadi dalam ibadah pun jangan bersandar pada amal. Jangan bersandar pada amal. Bersandarlah kepada yang nyuruh amal. Janganlah beramal karena sesuatu. Karena beramallah karena Allah. Maka kamu akan mendapat sesuatu. Inilah manusia yang kadang-kadang Abah bingung.
Pada Abah sudah contohkan dalam hidup sama kalian tadi semua. Tadi, ya, Abah udah contohkan kurang apa. Bahkan dengan kalian lebih rajin cari duit. Abah mikirin duit aja enggak. Karena ngapain mikirin duit? Duit aja pernah mikirin kalian. Tadi semua. Karena tiap hari inilah la ilaha illallah tidak pernah dipakai. Maka latih kata Abah setiap hari supaya rasa la ilaha illallah itu ada. Tadi tanya lagi dari Kiai, kenapa Abah selalu antara mati dan uang $1 miliar milih mati. Antara mati bidadari 1000, Abah milih mati. Karena bidadari itu bukan Allah. Tapi kalau kamu dapat Allah, dapatnya bidadari. Dapat. Inilah bodohnya orang. Kalau kamu kejar-kejar bayangan, seluruh makhluk itu bayangan. Maka bagaimanapun sementara bayangan tergantung kepada yang punya inilah. Kalau kamu sudah dengan yang bersama, yang punya bayangan, mobil itu bayangannya. Setiap yang maujud adalah bayangan. Surga bayangannya. Dari bayangan jamalnya Allah. Maka disinilah sesungguhnya coba kamu terapkan dan buktikan. Jadi bukan hanya kata-kata, ngaji itu, dikir itu, mandi tobat itu. Malah sekarang mandi tobat sobat udah ngelihat mandi saya malam gimana sekarang. Karena mau apa-apa nggak ada dampaknya. Nah itulah. Tadi semua. Jadi orang sekarang itu, maka Abah ditanya tadi, Bah kenapa milih mati? Kata Abah, jangankan kamu melihat akhirat. Ada alam yang disebut alamul malakut di sini. Alam lapis kedua. Yang mana alam itu Abah ceritakan tadi pada kiai-kiai yang datang tadi sore, dari pagi. Kamu akan melihat manusia itu umurnya hanya 15 tahun semua dan tidak ada yang lahir dan tidak ada juga yang mati. Itu baru alam kedua. Maka kalau kamu udah bisa alam itu, di mana di situ kamu tidak akan mati lagi. Di situ kamu tidak akan menemukan kerja lagi cari duit. Baru kamu akan totoje tiap Abah jamin kata Allah. Kenapa Robiah Adawiyah tiap malam? Kenapa Ali bin Abi Thalib tiap malam? Kenapa adalah saya Siri Sakoti tiap malam? Ya Allah, matikan aku, ya Allah, matikan aku. Kenapa? Karena dia sudah melihat. Jangankan alam akhirat. Alam antara aja di situ. Sudah begitu Pak. Kalau Bapak lihat pohon, anak Abah dilatih sudah, diajak ke situ. Dilihatkan. Maka kata Abah sering kalau tanya Bu Haji, si Umi, bilang sama Umi, saya kalau nggak balik lagi nanti, cuma saya pernah nggak balik lagi. Kata saya mau nyobain ke Nabi Idris. Dia nyebrang ke situ, dia pura sendalnya ketinggalan. Saya mau coba tuh. Jadi kamu jangan kira kisah Nabi Idris itu bisa nggak terjadi kepada orang yang bisa nyebrang ke alam itu. Dijamin nggak mau balik. Coba kalau kamu sekarang lihat alam itu. Di mana manusia itu, Abah baru nyadari. Kok kenapa manusia ini 15 tahun semua ya? Jadi manusianya nggak kenal tua. Perempuan laki-laki ada, tapi nggak ada menua. Supaya kayak gadis, kayak bujangan semua. Pohon itu, kalau pohon di dunia kan ada daun yang muda. Ada daun yang tua. Itu nggak ada, seger semua. Dan tidak menua, Coba bayangkan oleh Bapak. Di mana di situ Bapak tidak lagi kena mencari. Itu belum pasti dijamin setiap pagi itu akan minta mati. Gitu. Dijamin, ya Allah, cepat saya pengen ke situ, ya Allah, pengen ke situ. Abah sering sambil nangis bilang Bu Haji, "Ma izinkan saya ya." Nah balik lagi tanya Bu Haji, berapa kali Abah ngomong ke Bu Haji. Karena Abah udah nyebrang ke sana nggak mau balik. Kata Abah, ingat Nabi Idris, gua mau pura-pura ketinggalan sendal aja di sini nih. Tahu-tahu Abah dipaksa. Balik. Nah itulah Pak. Makanya kenapa orang kenapa sih Abah milih $1 miliar atau milih mati. Ya bagi kalian yang belum kelihatan mati ya takut mati itu.
Karena nah itulah makanya sekarang ini akibat kiai-kiai on semua ngomongin mati itu takut. Karena dia nggak ngerti mati itu nggak ada. Orang takut-takutin mati. Kan diri kita ini jasad apa ruh sebenarnya? Ruh itu mati enggak? Apalagi ruh itu ruh siapa? Ruh Allah. Kapan mati? Makanya Nabi bersabda, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqa. Sesungguhnya orang mukmin. Nah, yang mukmin itu yang mana? Kan al-imanu uriyanun. Kan al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil, bukan yang baru iman sekarang, orang sekarang. Tadi semua. Maka kemarin ada kiai yang datang dari Abah. Kata apa? Kiai udah Islam belum? Oh, saya ini kiai, Bah. Kata Abah, kamu tuh belum Islam. Oh, Abah tahu saya belum Islam. Nabi Ibrahim setelah jadi 100 tahun jadi Rasul, baru jadi Islam. La syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Baru jadi Islam. Dari mana kiai Islam? Saya tanya, saya uji dia. Dari mana kiai tahu udah Islam? Barusan cerita aja menceritakan itu belum Islam. Kalau orang udah ngeluhkan persoalan itu belum Islam. Ngaku Islam, bahkan kiai, ngaku kiai lagi. Pak, ceritanya kesulitan. Namanya bukan belum Islam. Bahkan tadi selalu doa kita dalam setiap bis doa. Walakal hamdu alama qadait. Alakal hamdu. Kan kita alakal hamdu alama qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Dalam pelaksanaannya bohong. Baru dikasih. Tadi semua. Kata kamu akan memuji apapunnya di keputusanku. Walakal hamdu alama qadait. Kamu pujilah apa yang sudah menjadikan ketetapanku. Ini kamu mengeluh kiai, barusan kan ngomong ke Abah, ngeluh. Itu tandanya belum Islam. Kenapa kiai belum Islam? Jangan malu disebut belum Islam. Karena Nabi Ibrahim pun jadi Islam, udah jadi 100 tahun jadi Nabi. Ini kadang orang sekarang ini disebut tak Islam marah. Tadi semua. Dan ngomongnya bagus lagi, raditu billahi robba wabil islami di. Kamu selama ngarido pada Allah, raditu billahi robba, kamu belum Islam. Harus ridho dulu. Yang wujud hanya Allah, yang hidup hanya Allah, yang mendengar hanya Allah, yang melihat hanya Allah. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun. Itu tandanya kamu itu sudah mau kembangnya Islam. Raditu billahi robba itu ridholah kamu kepada Allah. Karena Allah lah yang wujud. Maka dalam hikam, kana Allahu syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alahikan. Dahulu Allah itu ada sendiri. Sekarang pun dia ada sendiri. Jadi kalau Allah sendiri, bagaimana cara bergabung pada Allah? Mati sejeroning urip. Maka itulah kata Nabi. Innakum lantaro rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa melihat Tuhan kalian sampai kalian mati. Maka itulah kata Abah, setiap hari apa memerlukan mati, bukan apa lepas surga dari roh. Mati hake. Nah ternyata dengan itulah kita oleh Allah dibawa kepada Allah. Di situ Allah mengenalkan diri kita bukan karena ilmu kita, bukan karena sholat kita, bukan karena tahajud kita, bukan karena duha kita, bukan karena sedekah kita. Kita dibawa kepada Allah oleh Allah. Jangan kau sedih dengan amalmu yang sedikit, karena pada saat Dia ingin mengenalkan pada dirimu, bagaimana cara Allah mengenalkan pada dirimu kalau engkau sudah berhasil menafikan keberadaan dirimu. Itulah ujian kepada semua makhluk. Allah yang ada sendiri. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Mataul gurur itu fata morgana. Fata morgana itu kalau lihat dari jauh kelihatan ada, begitu didekati tidak.
Makanya bapak begitu dijauh, waduh proyek. Begitu dekati, nggak ada. Waduh lapangan pekerjaan. Begitu disamperin, nggak ada. Waduh di situ ada apa? Itulah patamor. Kelihatan jauh ada, dideketin tidak. Waktu merintis usaha, waduh keuntungan hitung. Segini. Begitu dilaksanakan, jong. Maka sahabat jangan bodoh. Tidak ada satu perkara yang kamu buat yang tidak dibuat oleh Allah. Ngapain kamu membuat satu perkara yang tidak dibuat oleh Allah? Nah inilah. Makanya pada saat kamu kehilangan pekerjaan, pada saat kamu kehilangan bisnis, yang kamu bikin bukan kerjaannya itu. Ya Allah, ya Karim. Tadi semua. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Segala persoalan yang kita hadapi ini disebabkan karena kita masih tebal keberadaan diri. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah menyuruh kita dari awal. Wa id qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Tadi Abah ceritakan ke Kiai tadi. Satu Abah sudah ceritakan. Kenapa Abah ingin mati? Karena kamu akan melihat setelah engkau mati baru itu dibuka oleh Allah. Berai. Loh, kok ada kehidupan yang tidak ada sebab aki? Nah, kalau di dunia ini ada sebab, ada tabur, tuh di situ udah nggak ada. Karena sifat alam ini tagoyur, wajib berubah. Maka tadi pada saat kamu ada duit, siap-siap kamu sebentar lagi hilang duit. Pada saat kamu punya jabatan, siap sebentar lagi jabatan hilang. Karena setiap makhluk itu tidak ada yang abadi. Ingat itu. Kamu hanya akan bisa mendapatkan sorga abadi bersama Allah kalau kamu sudah pandang seluruh makhluk ini semuanya hanya Allah. Maka tabah. Anjing pun, babi pun, dalam wujud Muhammad. Jangan bingung. Kalau kamu bisa membedakan antara anjing dengan orang, semua itu ada kata Allah. Nama zatku Allah, nama wujudku. Berarti Muhammad itu segala macam yang wujud. Karena Muhammad itu adalah sarung golok dari Allah yang sanggol. La ilaha illallah itu sarungnya. Tubuhnya itu Muhammadur Rasulullah. Walillahil masyriq wal maghrib fa'aina matuwallu fasama wajh. Kemana? Nah disitulah kau akan mampu melihat alam yang di sebalik kamu itu. Maka kenapa para ulama-ulama yang soleh selalu merindukan kematian? Karena ada kehidupan itu belum akhirat. Ya, yang dikatakan oleh baginda Nabi alam barzah yang menyenangkan, yang membahagia. Bagaimana caranya? Tadi kata Allah, wa id qulna ya Adam uskun. Allah di situ bicaranya ya Adam itu bukan kepada Nabi. Syariatnya pada Nabi Adam, hakikatnya semua ini Adam bukan? Adam. Wa id qulna ya Adam. Wa id qulna ya Adam uskun anta wa zaujuka. Dan pasanganmu. Hei Adam, hei ruh-ruh manusia. Maka satukan dengan tubuhmu. Ajwajan. Allah di situ bilangnya ajwajan itu pasangan. Kalau siang pasangannya malam. Kalau jasad pasangannya ruh. Ajwajan. Nah, disitulah si jasad harus masuk dari tadi kayak Batman. Celana dalam di luar tadi. Mana tadi? Si asbak kayu ini punya masalah. Selamanya akan menjadi neraka tempat putung rokok. Selama dia belum al-mutu qabla tamutu. Ada haro wis ngadohirkeun Allah, wis ngadohirkeun kayu. Wujuda kula syai'in menjadi asbak kayu, menjadi meja kayu, menjadi pintu kayu, plafon kayu. Li'annahu karena satunya kayu batin. Kan yang dohir asbak. Berarti batinnya kayu. Nah, disinilah persoalan. Maka saya toilah melanjutkan waqwa. Dan buat si asbak kayu itu harus waqwa mampu menghilangkan wujuda kula syai'in apapun wujudmu. Apakah asbak kayu,
Apakah meja kayu, pelapon kayu, roda kayu, kusen kayu? Li'annahu, karena satunya kayu, ado, berarti si kayu yang batin ini didohirkan, si asbak ini dibatin. Itulah cara al-mutu qoblaan tamutu. Maka Abah suka ajarkan pada saat malam di antara antara jam 2 jam 4 itu. Maka mulailah. Kalau anggap sebenar-benarnya tubuhku ini tidak ada. Karena tubuh ini hanya bangke. Tubuh ini adalah datang, diperintahkan, baik sholat maupun apapun, gerak maupun diam, datang dari hati. Berarti dari fi'il Allah melihat asma Allah di hati. Karena adakah tubuh ini bergerak tanpa perintah hati? Tidak ada. Nah sekarang sampai di hati. Dan sebenarnya aku hati menjadi imam kepada si jasad. Aku pun makmum dari ruh. Karena hati tidak akan bisa memerintahkan tubuh kecuali diperintahkan oleh ruh. Sampailah di ruh. Kata si ruh, aku imam buat hati. Tapi aku adalah makmum, kata si ruh, dari hayat hidupnya Allah. Berarti kalau tubuh ini bergerak, yang bergerak siapa? Sebenarnya Allah. Maka itu tadi, jangan lagi Bapak merasa ke kebun. Jangan lagi berasa jadi tukang cukur. Selama kau yang jadi tukang cukur, maka tempat cukurmu akan terus bermasalah. Yang nyukur dia, yang dicukur dia. Terus kamu hanya nerima obat. Yang masak dia, yang dipasak dia, apinya dia, yang kenyang kamu. Emang Allah butuh makan? Nah kata Abah, kalau kalian sudah bisa al-mutu qabla tamutu, jangankan kalian mi'raj, kalian pasang kancing saja. Apakah yang pasang kancing itu Bapak? Bukan. Kemarin Abah ngejenguk yang stroke. Abah candain dia. Ayo kamu ketawa. Abah, saya nggak mau ketawa. Kamu harus ketawa. Tadi kan, kamu kan suruh doa kunut apa? Walakal hamdu alama kodoi. Berarti kamu harus bahagia dengan stroke. Itulah kunci Nabi Ayub. Nabi Ayub tidak pernah minta sembuh. Tapi dia syukur, ya Allah dulu saya sehat, ya Allah dulu saya bisa berjalan, ya Allah dulu. Itu aja. Maka Nabi Ayub waktu ditanya oleh Jibril, ya Ayub, kenapa kamu nggak doa? Malu. Nah itulah yang harus dipaham. Ya Allah, ya Allah. Padahal kata Allah, guanya budeg. Lu yang ngomong, gua budeg. Lu yang hidup, gua mati. Lu yang ada, gua Adam. Makanya tadi jangan aneh, doa lu nggak pernah diijab. Allahnya tidak ada. Itu masalahnya. Coba. Padahal Allah ingin berbaik kepada makhluknya. Maka kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang kamu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu, barang kamu yang sudah bertawakal, barang kamu yang takwa pada Allah, melepaskan kepada dirimu, la hayyun la ilmun la sami'un la basirun. Mata Abah, hanya pasang kancing kamu nangis. Ternyata yang pasang kancing dalam hidup kita Allah. Maka Abah bilang ke yang stroke itu, coba Mas, kamu pasang sekarang. Coba angkat gelas ini. Ayo, di hatimu kamu teriak, kamu ingin angkat gelas ini. Coba. Sadari ya, sebenarnya selama ini yang angkat tangan itu bukan kamu kan? Buktinya, Allah pada saat kamu masih hidup didohirkan. Wahai sahabatku semua, sadarlah bahwa melihat itu bukan mata kamu. Sadarlah gerak itu bukan gerak kamu.
Sadarlah, diam itu bukan karena kamu mau diam. Sadarlah, yang ke kantor itu bukan kamu. Yang ke sawah itu bukan kamu. Yang masak baju, yang masak makanan kamu bukan kamu, bukan istri kamu. Yang masak adalah yang hidup. Maka inilah kunci kepada kita. Selama kamu yang hidup, maka dia tidak ada kepada kamu. Itulah persoalannya. Maka inilah baginda Nabi. Abah tidak akan banyak membuat kisah ini karena terlalu waktunya sudah mepet. Tapi Abah ingin menjelaskan saja waktu baginda Nabi. Maka kata Abah, hidup kita setiap hari ini perang Badar dan perang Uhud. Pada saat Bapak bersandar kepada Krishna, itulah Bapak menang di perang Badar. Maka Allah datang, Krishna datang, wa ma romaita id romaita. Tapi pada saat kamu di perang Uhud, di mana Hamzah sudah bersama Nabi, Khalid bin Walid bersama Nabi. Di situ. Ditambah lagi siapa? Abu Sofyan sudah bersama Nabi. Pasukannya lebih 1000 daripada Abu Jahal. Abu Jahal datangnya jauh dari Mekah ke Madinah. Tapi karena bersandar menjadi Qurawa. Kan pasukannya itu tidak turut kepada Nabi. Jadi Nabi itu, makanya kata Abah, kasihan jadi Nabi Muhammad itu. Harus memerankan menang, harus memerankan kalah, harus memerankan ini, memerankan itu. Bahkan harus memerankan sakaratul maut yang sakit. Kalau tidak ada tarbiyah, tidak ada pelajaran kepada kita. Oh, sakaratul maut sakit, iya, bagi siapa? Baginda Nabi yang begitu mulia harus merasakan sakaratul maut sebagaimana orang bawah melaksanakan sakaratil maut. Itulah maka beliau bersabda pada saat dicabut. Karena Nabi itu nggak ada mati. Maka sampai sini ada hawal nggak? Barangkali maulid ada hawal Nabi Muhammad. Orang sekarang nggak maulidan ada, hawal Nabi nggak ada. Karena beliau tidak wafat. Inilah kebodohan umat Islam hari ini. Tadi semua. Karena tidak pernah merasakan hidup bersama Rasulullah setiap saat. Padahal Allah itu tidak ada kalau nggak ada Rasulullah. Nah itulah. Nah itu kamu harus pahami lagi Rasulullah. Maka ada Muhammad Harid, ada Muhammad Hakiki, ada Muhammad Majaji, ada Muhammad Darajat. Kamu harus bedakan. Karena selama kita adalah tidak bertubuhkan Muhammad Mimda, maka tubuh ini akan dihancurkan oleh tanah. Bahkan hari ini, setiap hari. Maka Abah kemarin kasih tahu, ada orang nanya tadi ke Abah, Bah, kenapa Abah ngasih tahu hati-hati dengan angin, api, tanah, dan air selama bulan September, Oktober, November, Desember? Kata Abah, tadi ke siapa ya Abah? Oh, ngomong tadi tamu yang tadi maghrib siapa tuh? Kata Abah, ya anginnya sendiri yang ngomong. Kamu anggap angin, ya tentu dia makhluk mati. Angin itu punya ruh. Dan ruh itu hakikat Allah. Maka kepada orang-orang tertentu, api itu bicara. Angin itu bicara. Air juga bicara. Maka Abah sampaikan kepada mereka. Ini angin berkata. Dan sebenarnya memang dalam kitab-kitab ulama pun disebutkan. Setiap hari bumi minta izin pada Allah. Ingin membelah dirinya, memasukkan manusia ke dalamnya. Karena tadi, kau berjalan dengan congkak di atas punggungku, rasakan kau. Nah inilah sahabat. Tapi ini yang harus dipahami secara syariat dan hakikat tadi semua. Ya, maka Abah katakan di bulan September sekarang, Oktober, November, Desember, tapi terus Abah sedang berusaha memohon tadi semua karena mereka semua ada penjaganya. Ya ada Duan, ya ada Isra, ya ada Gama. Semua ada penjaganya tadi semuanya. Dan kita bisa negosiasi dengan penjaganya tadi semua. Ya, kamu jangan kira tanah itu tidak ngomong. Jangan kamu kira ada teman Abah yang sudah saumnya 3 tahun, ya. Bahkan di hari terakhirnya dia ada 40 hari tidak makan, tidak tidur, dan tidak minum. Dia sekarang sudah bisa bicara dengan semua makhluk ini. Ya, mungkin kamu bingung tadi semua. Padahal sebenarnya kenapa Nabi Sulaiman bicara sama semua? Semua ini makhluk ini bicara. Cuma kitalah yang budek. Karena pendengaran kita. Coba kamu nanti sudah belajar mematikan diri tadi semua. Ya,
Maka baginda Nabi bersabda pada saat perang Uhud yang hancur-hancuran Nabi, beliau bersabda, waktu Muad bin Jabal berkata, ya Rasulullah, kita baru perang dari perang yang dahsyat. Kata Rasulullah, lah Muad, kita baru pulang dari perang kecil menuju perang besar. Kata Muad, ya Rasulullah, adakah perang yang lebih dahsyat dari perang Uhud ini? Perang melawan dirimu sendiri. Itulah Nabi Muhammad ditegur 2 kali oleh Allah dalam Quran. Wastaghfir li dzambika. Hai Muhammad, mohon ampunlah dosa. Dijelaskan oleh ulama aili dambi wujudika. Karena merasa punya dosa, wujudmu lah dosa itu. Maka Nabi bersabda, wujuduka danbun. Wujudmu itulah dosa. Maka kata Abah, sholat dengan badanmu sia-sia. Ya. Karena kamu wujud, Allah wujud. Maka kata Abah, ada syirik jali pada tubuhmu. Ada syirik hopi di hatimu. Syirik sir pada rohmu. Maka itulah yang akhirnya Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, ya Robbi, ya Tuhanku. Ya kata Nabi Musa, Robbi arini andur ilaika. Ya Tuhanku, perlihatkan dirimu. Apa kata Allah? Lantaroni. Ya Musa lantaroni. Bukan la taroni, bukan lam taroni. Tapi lan, menggunakan nun. Artinya apa? Tidak akan pernah kamu Musa bisa melihatku. Ditanya lagi, kenapa ya Allah aku tidak boleh melihatmu? Keluarlah kamu dari lembah Muqaddasi Tuah. Inilah tubuh kita lembah Muqaddasi Tuah. Inilah kampung kita sendiri. Maka kata Allah, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma faluhu illa qalilun minhum. Seandainya, ini Quran. Allah mengatakan, Allah kenapa menggunakan lau? Karena Allah sudah menghitab diri mengatakan la ikraha fidin, tidak ada paksaan dalam urusan agama. Kamu mau iman silakan hambaku, mau kafir silakan hambaku, mau taat silakan hambaku. Bahkan tadi, maka kata Allah, walau anna, seandainya Allah menggunakan lau, seandainya aku wajibkan, kata Allah, seandainya. Maka disitulah kata Allah, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Nah itulah kenapa Allah suruh kita membunuh bukan bunuh diri kayak Mufasirin Oon yang katakan, umat Nabi Musa mah kalau punya dosa harus bunuh. Itu nggak ngerti lagi. Sama orang yang nggak ngerti baca hadis tadi. Itulah termasuk penulis kitab Fathul Mu'in, Jainuddin Al-Malibari. Beliau kenapa bertobat setelah menulis kitab Fathul Mu'in itu? Dan beliau mengatakan dalam kitab beliau yang kecil, yang saranya ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Salalimul tangga orang mulia. Karena dia bilang, saya pernah menulis dalam buku Fathul Mu'in, mengatakan orang yang tidak sholat itu wajib dibunuh. Ternyata sekelas Jainuddin Al-Malibari masih salah memaknai al-mutu qoblaan. Maksudnya tadi, kalau kamu yang hidup kamu nggak bisa itu. Beliau mengatakan orang yang nggak sholat harus dibunuh. Bukan begitu maknanya. Orang tidak akan sholat kalau dia tidak membunuh diri. Kalau kamu yang wujud, maka tadi abada ya'budu itu ada bukan menyembah. Tadi jadilah kita seorang hamba. Jadilah kita maf'ul bih. Allah isim fa'il, kita isim maf'ul. Itulah kenapa rukun takbiratul ihram, ada ihram, ada mi'raj, ada munajat, ada tubadil. Maka inilah yang harus dipahami. Itulah kesalahan Jainuddin Al-Malibari dalam kitab. Orang sekarang wajib diaji pondok pesantren. Padahal itu Jainuddinnya sendiri sudah tobat. Tadi kitabnya diaji oleh orang-orang sekarang. Inilah. Jadi jangan kalian anggap orang-orang yang itu dianggap bahwa kitab-kitab yang dari mereka itu suatu kebenaran mutlak. Ingat, itu pandangan mereka. Belum tentu pandangan mereka itu benar. Maka ingat, Abah selalu salut kepada Imam Syafi'i. Setiap kitab beliau selalu mengatakan, kalau ada hujah yang lebih jelas dari hujahku, maka semua pandanganku batal. Nah inilah kehebatan Imam Syafi'i. Kalian baca Iyanatu Talibin, kalian baca Al-Um, Ar-Risalah. Tuh muridnya termasuk juga. Itu ada Ibnu Hajar Al-Haytami.
Dan beliau selalu menulis, kalau ada yang lebih jelas hujahnya dari apa yang kutemukan. Dan Abah banyak menemukan sekarang. Jangan kamu anggap bahwa Imam Syafi'i itu menguasai data. Ini kadang-kadang orang sekarang suka on. Belum ada Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Belum ada Android. Belum ada. Bagaimana? Orang dulu itu kesulitan, Pak. Makanya kalau kamu perhatikan bagaimana Imam Mujtahid menentukan sholat. Yang satu pakai Fatihah. Yang satu Fatihah nggak pakai Bismillah. Yang satu Fatihah Bismillahnya dipelanin. Yang satu Imam Syafi'i baca Fatihah pakai Bismillah kenceng. Kenapa Imam Mujtahid pada satu murid dari yang lain? Imam Ja'far Shadiq punya murid Imam Abu Hanifah Imam Maliki. Imam Maliki punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Hambali. 4 imam saja naruh sholat, naruh tangan satu di atas perut. Imam Maliki satu lagi menggantung. Imam Syafi'i naruh sholat, yang satu di kiri, yang satu di atas perut, di atas pusar. Imam Hanafi di tengah pusar dan di bawah pusar begini. Jadi tangannya Imam Hanafi itu di bawah, ya, di bawah Imam Hanafi itu, ya. Ini yang harus dipahami oleh kita, ya. Inilah yang di bawah. Berarti kalau begitu, yang harus dipahami oleh kita, para imam itu adalah bukan sebuah kebenaran yang mutlak. Maka kata Abah, harusnya hari ini, apapun hari ini tafsirnya lebih komplit, ya. Tafsirnya lebih komplit. Maka sekarang ada tafsir tematik. Bahkan sekarang kita ini bisa membuat seluruh isi Al-Quran itu dijadikan satu tema. Adam dan Iblis, Musa dan Nuh. Hanya klik. Karena sekarang kan encerot sini, encerot sini, encerot sini, encerot sana, encerot sana. Orang ngaji mapai dari sini. Baru sini udah lupa yang kesononya. Kalau sekarang itu kita enak tafsir itu. Karena semua persoalan itu intisari dari Al-Quran itu bisa disatukan. Sehingga kita bisa mengerti substansi. Apa sih kisah Adam dan Iblis? Apa sih kisah Ibrahim dan Namrud? Apa sih kisah Ibrahim? Maka tadi Al-Quran yang 6.666 ayat itu dibagilah oleh kita. Ya, dibagi. Ya, maka ada 1000 ayat Kisah. Ada 1000 ayat nahi, ada 1000 ayat amar, ada 1000 ayat 1000 dibagi-bagi. Kemudian kita bisa mengambil intisarinya. Dan Abah kesimpulkan sekarang ini banyak persoalan yang sedang kita hadapi keluar dari Al-Quran. Karena manusia terjebak dari pengajian kitab-kitab tadi. Yang sebenarnya dibuat 1000 tahun lalu, 800 tahun yang lalu. Padahal mereka penulis kitabnya sendiri di penghujungnya tobat. Imam Ghazali tobat, Pak. Tadi. Maka setelah menulis kitab Ihya Ulumuddin, beliau tidak lagi menulis kitab. Malah beliau ujlah. Setelah pulang dari ujlah 4 bulan, ditanya oleh murid-muridnya, termasuk adiknya, apa yang kau dapatkan Ghazali selama 4 bulan? Ternyata aku tidak punya ilmu apa-apa. Padahal dulu bergelar Hujatul Islam. Semua orang-orang. Tadi semua. Jadi kamu mau ngaji apa kitab Nihayatul Hidayah, Bidayatul Hidayah, Miskatul Anwar, Ayuhal Walad, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Imam Ghazali. Abah, ada semua referensinya. Kalau kalian baca dengan teliti, itulah Imam Ghazali mengakui kesalahannya sendiri. Di kitab Ihya Ulumuddin. Soalnya Ihya Ulumuddin meluruskan semua kitab-kitab beliau yang sebelum. Sejak pulang itulah, beliau ujlah 4 bulan, maka kata beliau, sudah tidak lagi. Nah disitulah, man arafullah kala lisa. Nah orang yang sudah kenal Allah itu keluhlah lisan. Jadi jangan bangga. Maka tadi kepada teman-teman Abah, sekarang yang bertanya kepada Abah, ada bagian yang Abah jawab, ada yang bagian Abah tidak bisa jawab. Karena tidak semua persoalan pertanyaan itu ada
jawaban. Dan tidak semua pertanyaan itu wajib dijawab. Maka kata Abah, kalau ingin bertanya, silahkan buka sedalam-dalamnya di sini tempat Abah. Karena Abah di live ini tidak bisa dibuka seluruhnya. Tadi semua. Bukan apa-apa tadi. Bukan Abah ingin menjual belikan ilmu. Karena di Abah ini nggak ada. 20.000 pun, 50.000 pun nggak ada yang boleh memberikan pada Abah. Karena Abah udah cukup, udah selesai. Tadi semua dengan urusan ini. Inilah yang dimaksud baginda Nabi. Qad roja'na fi jihadil asgor na'udu ila jihadil akbar. Mu'ad, jihad yang paling besar adalah melawan dirimu sendiri. Maka dalam hikam sahabat, inilah yang harus dipahami. Jadi dalam hikmah yang ke-37 Syaikhullah berkata, kanallahu syai'ama wa huwal ana ala ma'alahikan. Dulu Allah itu sendiri dan sekarang pun sendiri. Maka tadi pada saat Bapak merasa wujud, nah inilah yang harus kita latih. Maka kenapa di bulan Syawal Rabiul Awal ini sampai Jumadil Akhir, ayo berproses, mandi tobatnya benerin, itikadnya benerin, makannya benerin, istinjanya. Jangan istinja cebok hanya cuma begini di lobang. Ingat itu. Orang yang mati, silakan kamu cek yang suka memandikan jenazah. Orang yang memandikan jenazah aja dicolok. Kamu tanya, kenapa sih orang jenazah dicolok liang dubulnya? Biasanya disebut dirodon. Orang pasti jawab, karena mau disolatkan. Terus kamu sholat, kamu suka dirojok enggak? Maka bagi orang torikot nggak cukup cebok begini, Pak. Coba kamu colok segini saja dulu sekali. Cium jari kamu. Pasti bau. Makanya Abah salut dengan pengarsa Abah. Pengarsa Abah itu setengah jam khusus istinja. Karena itu adalah kuncinya. Tapi istinja akhir itu, istinja awal pada saat kita mau makan. Ya. Maka Abah sudah tuliskan dalam buku-buku itu semua. Nah tadi kita harus sadari al-kaunu kullu zulmatun wa innama ana rohu dhuhurul haqi fihi paman ra'al kauna walam yashadu fihi au indahu au qablahu au badahu faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu sumusul ma'arifi bisuhubil asar. Alam seluruhnya adalah kegelapan. Artinya alam semuanya itu tidak ada. Alam semuanya adalah mati. Berarti adanya hidup seluruh asal alam ini karena adanya Allah. Wujudnya alam ini karena wujudnya Allah. Maka itulah baginda Nabi mengajarkan kepada kita ada 4 penglihatan. Ro'a, nadoro, basiroh, absor. Penglihatan matamu ro'a. Kamu boleh melihat nasi, beras yang menjadi nasi. Tapi jangan kamu mengatakan sudah jadi nasi, aku beras. Beras yang sudah jadi nasi, ingat, bukan beras menciptakan nasi, tapi beras yang menjadi Allah lah yang menjadi segala sesuatu. Yang menjadikan sesuatu, yang menjadi sesuatu. Tadi Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Allah lah si nurus samawat itu. Tajali nur Muhammad. Siapa Muhammad itu? Ya Allah. La ilaha illallah sumbawa manis. Tadi semua. Maka dia tajali manis menjadikan gula. Karena semua gula itu datang dari manis. Dari air no jadilah gula merah. Dari air tebu jadilah gula pasir. Berarti kalau begitu dari manis menjadi gula. Gula itu siapa? Wujudnya manis yang disebut Muhammad. Berarti kalau begitu Muhammad itu siapa? Wujudnya Allah. Maka tadi la ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nurhaqullah. La ilaha illallah Muhammad astagfirullah. Kebalikan. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Kalau kamu sudah jadi Muhammad kun fayakun. Maka tadi latih dari semua. Maka dikatakan alam seluruhnya adalah kegelapan dan yang meneranginya hanyalah penampakan Allah.
Karena itu barang siapa melihat alam tapi tidak menyaksikan Allah di alam, pada alam, sebelum alam, atau sudah alam, sungguh ia telah mencapai keberadaan cahaya. Tidak mencapai keberadaan cahaya dan sinar matahari makrifat terhalang oleh dirinya. Tubuh kita lah yang menghalangi Allah. Maka dikatakan dalam hikmah yang ke-15 adalah mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhana an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ah. Di antara bukti bagimu adanya kemahakuasaan Allah, dia menghalangimu dari melihatnya dengan apa yang tidak ada di sisi Allah. Gunung itu tidak ada di sisi Allah. Ini semua tidak ada di sisi Allah. Tapi kita terhalang oleh sesuatu yang tidak ada di sisi Allah. Maka itulah kita melatih diri kita tadi semua. Maka muncullah nanti hikmah-hikmah yang selanjutnya adalah dikatakan adalah tolabuka minhu ittihamun lah wa tolabuka lahu ghaibatun minka anhu wa tolabuka li ghairi li qillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'dika anhu. Engkau meminta kepada Allah berarti engkau menuduhnya. Engkau mencarinya menunjukkan berarti engkau goib. Bagaimana kau mencari Allah? Sementara engkau sendiri adalah ainullah, hakikatullah, wujudullah. Maka Syekh Arsyad Banjari berkata, 20 tahun aku ke Makkah dan Madinah ingin bertemu Allah dan Muhammad, tapi tidak bertemu. Begitu aku pulang ke kampungku, aku bertemu Allah dan Rasulullah. Di mana kampungnya? Di Tubusan. Itulah man arofa nafsahu, faqad arofa robbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia kenal pada Tuhannya.